Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nur Afifah, NIM T2019-1094. Di sini akan kembali membahas buku tentang bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah karya Dr. Mulyadi SAG MPD. Di sini kita akan membahas mengenai bab 15, yakni tentang guru pembimbing atau guru konselor di sekolah dan madrasah sebagai tenaga administrasi pendidikan. Nah, pada bab 15 ini terdapat 4 sub pembahasan. Yang pertama yaitu guru pembimbing atau konselor sebagai pengelola pembelajaran. Yang kedua yaitu pengertian dari administrasi dan administrasi pendidikan. Yang ketiga yaitu tujuan dari administrasi pendidikan. Dan yang keempat yakni ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu guru pembimbing atau konselor sebagai pengelola pembelajaran. Nah, di sini tugas dari guru bimbingan dan konseling atau konselor yaitu bisa memberikan pengajaran dan pelatihan kepada peserta didik. Nah, tujuan dari bimbingan dan konseling memiliki tujuan yang sama dengan tujuan pendidikan, yaitu merubah tingkah laku manusia ke arah yang lebih baik melalui pengajaran dan pelatihan. Jadi di sini dalam pengelola pembelajaran itu banyak hal, entah itu dari siswa mengenal dirinya sendiri, kemudian memahami kelebihan dan kekurangannya, dan juga mengetahui potensi-potensinya, dan juga bimbingan dan konseling ini memberikan suatu dorongan, kemudian motivasi, arahan kepada peserta didik agar peserta didik itu bisa menjadi manusia yang lebih baik melalui pembelajaran tersebut. Nah, pembelajaran yang bagaimana yaitu pelatihan, kemudian proses pembelajaran itu yang dia lewati atau dia jalani di pendidikan yang sedang dia tempuh. Nah, guru pembimbing di sini bisa memberikan suatu pengajaran tentang penyesuaian diri terhadap lingkungannya, entah itu kepada guru, kepada teman, ataupun kepada lingkungan masyarakat. Kemudian menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di sekolah, menyesuaikan dengan gaya belajar guru, dan sehingga seseorang tersebut maksimal dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya yaitu pengertian administrasi dan administrasi pendidikan. Nah, menurut etimologi atau menurut bahasa, menurut William, administrasi adalah suatu usaha mendorong, kemudian menggerakkan sesuatu melalui kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Yaitu pengertian administrasi ditinjau dari terminologi atau dari istilah. Maka administrasi adalah serangkaian kegiatan yang teratur menggunakan alat-alat tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yaitu pengertian administrasi pendidikan. Menurut Asnawir, administrasi pendidikan ini dikategorikan menjadi dua. Yang pertama yaitu administrasi pendidikan ini merupakan suatu kerjasama yang dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua, administrasi pendidikan ini merupakan rangkaian proses yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Ketiga yaitu administrasi pendidikan ini merupakan suatu sistem di mana suatu data itu berubah menjadi suatu informasi, kemudian pemasukan menjadi pengeluaran. Administrasi pendidikan ini merupakan suatu manajemen di mana yang terdiri dari unsur-unsur manusia, kemudian pengelolaan, kemudian waktu, dan lain-lain. Nah, administrasi pendidikan ini juga dikatakan sebagai kepemimpinan, di mana seorang konselor tersebut dapat memimpin atau mengarahkan anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, bagaimana caranya agar tujuan itu dapat tercapai? Nah, itulah perlunya ada peran kepemimpinan untuk mengarahkan seseorang dalam mencapai tujuannya. Yaitu administrasi pendidikan merupakan suatu proses pengambilan keputusan. Nah, dalam proses pengambilan keputusan ini yaitu disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi. Jadi, di sini administrasi pendidikan itu berperan untuk memilih dan memilah mana sih
solusi yang tepat dalam suatu permasalahan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dengan sebaik mungkin, karena setiap pilihan itu memiliki risiko masing-masing yang perlu dipertimbangkan. Nah, melalui administrasi pendidikan inilah terjadinya suatu pertimbangan manakah solusi yang tepat yang akan diambil atau keputusan mana yang akan diambil yang dirasa keputusan tersebut adalah keputusan yang terbaik untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yaitu administrasi pendidikan merupakan komunikasi. Komunikasi di sini yaitu komunikasi antara klien dan konselor, di mana klien tersebut menceritakan permasalahannya dan konselor berusaha memahami permasalahan yang dialami oleh klien dan berusaha mencari jalan keluar untuk klien. Kedelapan, administrasi pendidikan ini merupakan suatu ketatausahaan. Mengapa? Karena dalam administrasi pendidikan di sini ada kegiatan catat mencatat, surat menyurat, tata menata. Itu mengapa disebut juga sebagai ketatausahaan. Yaitu tujuan administrasi pendidikan. Nah, tujuan administrasi pendidikan ini agar semua kegiatan yang telah direncanakan atau diprogram oleh sekolah dapat terlaksana. Nah, di sini ada 3 macam tujuan dari administrasi pendidikan. Pertama yaitu tujuan jangka pendek. Nah, tujuan jangka pendek di sini dimaksudkan untuk agar tercapainya program yang telah direncanakan oleh sekolah, yaitu meliputi tentang peserta didiknya, kemudian guru pembimbing, kepala sekolah, kemudian hubungan antara murid dengan guru, hubungan antara murid dengan siswa, hubungan antara sekolah dengan masyarakat, agar juga dapat membantu mencapai tujuan dari bimbingan dan konseling itu sendiri. Kedua yaitu tujuan jangka menengah. Jangka menengah di sini yaitu tujuannya untuk mencapai tujuan yang bersifat institusional yang berdasarkan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Jangka panjang. Nah, tujuan jangka panjang ini sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu merubah atau menjadikan manusia yang berpendidikan itu memiliki akhlak yang baik, kemudian kepribadian yang baik melalui pengajaran dan pelatihan. Nah, pengusahaan dari bimbingan dan konseling ini jika dilihat dari jangka panjangnya ya untuk membuat atau untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri, yang tujuan pendidikan itu sama dengan tujuan dari bimbingan dan konseling. Nah, jangka panjangnya itu karena merubah sifat seseorang menjadi lebih baik itu bukan suatu hal yang mudah, butuh waktu yang cukup lama. Itu mengapa masuk ke dalam jangka panjang. Nah, dalam prosesnya untuk mencapai hal ini maka perlu kegiatan-kegiatan pengajaran, pelatihan, kemudian juga evaluasi atau diadakan bimbingan kepada peserta didik dalam usaha mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya yaitu kegunaan dari administrasi pendidikan. Nah, yang pertama yaitu mengangkat derajat kinerja pekerja dan menolong menyukseskan serta memperbaiki kinerja tersebut. Maksudnya di sini adalah agar seseorang itu dapat termotivasi dan lebih semangat dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah dicita-citakan. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan iklim kerja yang baik, yaitu menciptakan suasana atau hubungan kerjasama yang baik antara seorang individu dengan individu yang lain, sehingga tercipta suasana atau lingkungan yang harmonis. Yang ketiga yaitu mendorong, menerjemahkan, mengubah pikiran-pikiran yang bersifat kurikulum, program, metode untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu berusaha menghubungkan atau mempertemukan kembali lembaga pendidikan dengan masyarakat ke arah yang lebih baik, ke arah perkembangan, kemajuan, dan kestabilan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu administrasi material. Material yaitu administrasi yang berhubungan dengan bidang atau materi seperti benda-benda, seperti administrasi keuangan pendidikan, kemudian gedung, ruangan,
kemudian alat-alat yang digunakan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu administrasi personel atau orang-orang, entah itu dari kepala sekolah, kemudian guru pembimbing, guru kelas, staf yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu administrasi kurikulum. Kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran merupakan bagian dari ruang lingkup administrasi pendidikan, itu silabus, RPP, intinya kurikulum yang digunakan selama proses pendidikan. Itulah pembahasan mengenai bab 15 tentang guru pembimbing atau konselor di sekolah dan madrasah sebagai tenaga administrasi pendidikan. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, entah itu disengaja ataupun tidak, baik dari tutur kata ataupun sikap saya. Selebihnya, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.